Kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu tema firman Tuhan yang pagi ini saya berikan judul Power of Attitude. Saya mau bicara tentang kekuatan sikap hati. Saya mau tunjukkan sama saudara bahwa ternyata masa depan kita gagal, berhasil, sukses, jatuh, hancur, ya. Itu ternyata sangat ditentukan yang namanya sikap hati kita. Itu yang coba saya mau sampaikan sama saudara. Jadi sebetulnya begini saudara ya, masa depan kita itu gak ditentukan dengan apa yang kita hadapi sekarang. Meskipun buruk, masa depan kita gak ditentukan dengan orang-orang yang nyebelin kita yang kita hadapi hari ini. Tapi apa yang kita hadapi, pilihan kita, sikap hati kita seperti apa, respon hati kita, itu menentukan ke depan, masa depan setiap kita. Mari kita baca dulu satu ayat, kita akan belajar tentang sikap hati dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Salah satu tokoh Alkitab yang tercatat di Alkitab sangat menginspirasi hidup kita. Orang ini harusnya hancur, gak punya masa depan. Gak punya masa depan, hancur lebur harusnya. Tapi ternyata kita tahu tertulis di Alkitab masa depannya sangat luar biasa. Dan Tuhan yang ubahkan dia. Karena dia punya sikap hati yang bagus, attitude-nya bagus. Kita baca ayatnya sebagai pendahuluan. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6, saya baca ayat 1 gitu ya, Anda lanjutkan 2, 6-nya sama-sama. Kejadian 39 ayat 1 begini kata firman Allah. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2 teruskan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Terus lanjut 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5 ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6 sama-sama kita baca 2 dan 3. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Langsung coba kita lihat PowerPoint gambar yang pertama yang saya sodorkan sama saudara. Bahwa begini saudara ya, sikap hati kita itu ternyata yang menjadi penentu masa depan kita, hancur atau sukses. Yang kita mau belajar dari seorang tokoh yang masa lalu yang tertulis di Alkitab, seorang yang bernama Yusuf. Saya ulang saudara ya, harusnya pribadi orang bernama Yusuf ini gak punya masa depan. Masa depannya suram, masa depannya gelap, bahkan saya boleh tajam berkata tegas. Harusnya masa depan orang bernama Yusuf ini hancur lebur. Memang gak punya masa depan. Orang ini harusnya hancur gitu loh. Dari kesayangan papanya. Papanya Yusuf ini kan Yakub, orang yang kaya, konglomerat gitu. Orang yang kaya. Dan Yusuf ini anak yang difavoritkan sama ayahnya. Diistimewakan oleh ayahnya. Ya, otomatis dia ini punya semua fasilitas. Menjadi tuan muda dia di rumahnya. Bahkan dikasih jubah yang maha indah. Perlakuan ayahnya kepada kakaknya semuanya beda. Dan ini bikin iri hati kakaknya. Dan kita tahu inilah awal kehancuran masa depan Yusuf. Ketika kakaknya mulai benci kepada dia. Proses kepahitan Yusuf itu 13 tahun. Dimulai kakaknya benci sama dia. Terus apa? Mau dibunuh si Yusuf, nggak jadi.
Ya, karena digagalkan sama si sulung, kemudian dimasukkan dalam sumur. Dibuang dalam sumur. Yusuf teriak-teriak, "Kak, tolong kok, tolong." Gak peduli. Karena mereka memang membunuh dia. Walaupun gak langsung dibunuh tapi dimasukkan dalam sumur. Berubah pikiran mereka. Kemudian dijual sama orang Ismail, orang Arab, dibawa ke Mesir, dijual jadi budak. Nah, disinilah mulai terpuruk kehidupan seorang muda bernama Yusuf, mulai suram. Di sini kita mulai melihat hancur nih masa depannya, nggak punya masa depan nih orang. Saudara, di Alkitab sesungguhnya ada banyak, saudara, ya, bukan cuma Yusuf, maksud saya orang yang sebetulnya nggak punya masa depan hancur banyak. Tetapi karena mereka punya sikap hati yang baik, respon hati yang baik, meskipun yang dialami itu nggak nyaman, yang dialami pahit, yang dialami dalam perjalanan kisah hidupnya mengecewakan, bikin timbul luka hati, hanya kemarahan, bisa dendam. Tapi respon hatinya itu luar biasa. Bukan cuma Yusuf. Contoh misalnya Daniel, itu sebetulnya nggak punya masa depan tuh orang. Daniel tuh harusnya hancur, lebur masa depannya. Nggak punya masa depan. Dimasukkan dalam gua singa. Harusnya selesai masa depannya. Hancur sampai di titik itu. Tapi kita lihat. Daniel itu diancam sekalipun. Ya, dimasukkan gua singa. Sikap hatinya gini. Sikap hatinya Daniel tuh beda ya. Sikap hati yang percaya. Aku tetap percaya kepada Tuhan Allahku. Dia nggak mau dibelokkan sikap hatinya. Ayo nyembah dewa, ayo dikasih fasilitas, nggak peduli. Hatinya sikap hati yang tetap percaya, tetap taat sama Tuhan. Akhirnya apa? Masuklah dia dalam gua singa. Singa yang kelaparan kata Alkitab. Harusnya hancur sampai di situ. Tapi kita lihat Tuhan bela dia. Justru ketika singa tidak bisa makan dia karena kuasa Tuhan bla 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 segala macam, dari gua singa itulah babak baru terjadi. Daniel diangkat Tuhan tinggi hidupnya. Jadi penasehat raja. Ya, sama dengan yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak punya masa depan, harusnya hancur, mati, masuk dalam dapur api yang 7 kali dipanaskan. Sangat panas. Mestinya sampai di situ masa depannya. Hancur, gak punya masa depan. Tapi kita tahu sikap hati mereka ini sama dengan Daniel. Hatinya tetap taat. Hatinya tetap terjaga percaya. Dia tidak izinkan teracuni dengan segala macam ketakutan, kecemasan, ancaman tidak bisa menakutkan hatinya. Yang di dalam tetap terjaga. Makanya penting loh perkataan Salomo, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah, dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Terpancar urusan-urusan kehidupan. Jadi urusan kehidupan masa depan kita ditentukan dalam hati kita. Bisa jaga hati kita enggak? Bagian kita, saya mau kasih tahu, bagian Anda dan saya adalah jaga sikap hati. Bagian kita jaga hati kita. Bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan itu menyertai kita. Bagian Tuhan itu menolong, memberkati kita. Saudara lihat, bahkan kita pernah belajar khusus tokoh namanya Yefta. Yefta pun sama. Saya coba kasih pandangan-pandangan dulu supaya melandas. Kita pernah belajar kisah tentang Yefta. Yefta sama orang ini gak punya masa depan. Harusnya hancur tuh Yefta. Anak perempuan sundal, anak pelacur. Anak haram dia. Bapaknya menolak, mengusir dia. Istri sah daripada Gilead, ayahnya Yefta mengusir dia. Saudara-saudara tirinya anak sah daripada Gilead, dari istri yang sah, tidak suka sama Yefta, diusir Yefta. Bahkan masyarakat anggap dia sampah, kotoran rakyat gitu kira-kira. Bahkan tua-tua Israel, itu termasuk orang-orang rohaniawan, usir Yefta dari kumpulan masyarakat, dari rumahnya. Pergi, kamu tidak layak. Yefta itu kalau saya katakan pergi dengan hati yang terluka. Dia tinggalkan rumah ayahnya dengan hati yang kecewa. Bapak yang mesti lindungi dia, anak gak ada salahnya. Tapi bapak malah menolak, ini penolakan anak. Diusir dia. Dan semua orang, saya ulang, semua orang, ini contoh buat kita. Kalau jalani hidup dengan kemarahan, jalani hidup dengan kekecewaan, jalani hidup dengan hati yang terluka, pasti masa depannya hancur. Dan contohnya itu adalah Yefta.
Hancur loh masa depannya. Bagaimana tidak hancur? Alkitab katakan biografinya Yefta, dia jadi kepala perampok gitu loh. Kepalanya garong, kepalanya penjahat. Sampah masyarakat, kotoran masyarakat dibenci, dijauhi gitu. Tapi kita tahu, satu kali ketika tua-tua Israel yang pernah mengusir dia datang minta tolong sama dia gak menolak. Ketika tua-tua Israel yang pernah nyakiti, melukai hatinya, ngusir dia, itu minta ampun, minta maaf, dia lepaskan maafnya, dia lepaskan pengampunannya. Artinya begini, orang ini memang penjahat, tapi dia mau berubah hatinya. Sikap hati Yefta beda lagi. Sikap hati Daniel percaya. Sikap hati Sadrak Mesak Abednego percaya. Tak tergoyahkan imannya dengan situasi yang buruk dihadapi di depannya. Hati yang di dalam, aku tetap percaya. Loh, ini luar biasa loh. Bagian kita jaga sikap hati. Bagian Tuhan nolongin kita. Sikap hatinya Yefta itu sikap yang hati yang gini, mau berubah. Ketika ditawar gini, ayo Yefta, jadilah kamu pemimpin kami melawan Bani Amon. Yefta mau gitu. Dia tidak berusaha membalaskan dendamnya. Dia berkata dia nggak jual mahal, nggak mau aku. Kamu dulu perlakukan aku bla 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 segala macam. Enggak. Dia nggak tenggelam dalam kepedihan, luka, kecewa, sakit hati. Dia nggak terus-terusin dendam kemarahannya. Hati Yefta itu manis. Hati Yefta saya beri nama indah. Hati yang mau mengampuni, hati yang mau berubah. Bagian kita jaga hati. Kita lihat tentang kehidupan Yusuf. Ketika saya membaca biografi kehidupan Yusuf, ada alasan orang ini kecewa loh. Ada alasan orang ini sakit hati. Coba Anda lihat gambar ini ya. Yusuf itu sebetulnya seorang yang tidak mempunyai masa depan. Hancur begitu, gak punya masa depan. Karena apa? Karena Yusuf mempunyai kehidupan yang sangat pahit. Gak ada manisnya, gak ada baiknya, gak ada seneng-senengnya. 13 tahun pahit terus. Yang dihadapi orang-orang yang mengecewakan dia. Yang dihadapi orang-orang yang nyebelin dia. Jadi dia berhadapan di depannya dia itu orang-orang yang rasanya bikin marah sama dia. Itu Yusuf. Semuanya pengalaman keras, pahit. Baca, telusuri biografi kehidupan Yusuf. Orang ini gak punya masa depan. Nah, tetapi saya mau coba tunjukkan sama saudara. Singkatnya begini, apa sih yang menjadi rahasia? Ini penting. Apa yang jadi rahasia? Yusuf itu melewati hidup yang pahit, tapi dia jalani tanpa kepahitan, tanpa kemarahan, tanpa kedendaman. Udah gampang loh. Kalau kita jadi Yusuf, kita akan marah. Kalau kita jadi Yusuf, jalani hidup model kayak Yusuf, kita yang jadi tokohnya Yusuf, kita nggak akan terima. Kita akan jalani hidup dengan rasa kecewa. Dan ujungnya apa? Ya pasti hancur lah. Tapi Yusuf ini kenapa masa depannya bagus? Jadi raja kedua setelah Fir'aun. Orang penting di tanah Mesir. Rahasianya apa? Dia melewati hidup yang sangat pahit, tapi tanpa kepahitan. Seperti ikan hidup di air yang asin, tapi ikannya gak ikut asin. Ini tidak terpengaruh, tidak teracuni dengan apa di hadapannya. Rahasia di mana? Sederhana, sikap hatinya benar. Baca di Alkitab, saya tunjukkan ayatnya, sikap hatinya manis. Lihat ayat yang ke-6 ya. Saya ingin sama-sama kita baca ayat ini dong saudara ya. 1, 2, dan 3. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ketika saya membaca Kejadian 39 di ayat yang ke-6 ini, ada satu rahasia pewahyuan yang Tuhan singkapkan. Yang secara pribadi pada waktu saya baca jadi rema yang hidup bagi pribadi saya. Pewahyuan pribadi yang luar biasa yang pagi ini juga Tuhan singkapkan pewahyuan ini buat Anda dan saya. Kita semua gitu loh. Ini loh rahasia. Bagaimana kita bisa merubah masa depan kita. Jadi sebetulnya ketika tadi waktu menyembah Tuhan bagian terakhir mau firman. Tuhan ingatkan saya dengan satu kalimat begini, bahwa baik buruknya masa depan kita
tidak ditentukan apa yang kita alami di depan kita. Tapi ditentukan gini, bagaimana respon kita terhadap keadaan itu. Saya ulang ya, ini yang Tuhan ingatkan di hati saya, di pikiran saya kalimat-kalimat ini. Bahwa baik buruknya, hancur gagalnya masa depan kita tidak dipengaruhi oleh keadaan yang kita hadapi. Tapi dipengaruhi oleh ini, bagaimana respon kita terhadap keadaan itu. Yusuf ini yang dihadapi kan pahit, buruk, tidak menyenangkan. Tapi bagaimana responnya Yusuf kepada keadaan tidak menyenangkan itu? Dia tetap jaga sikap hatinya. Dia tidak ikut-ikutan pahit, lewati kepahitan tapi bukan dengan kepahitan di hati. Dia bisa jaga hati. Kesimpulan saya begini, bahwa yang namanya sikap hati yang manis, sikap hati yang baik, ya, sikap hati yang benar, itu ternyata itu adalah pilihan kita. Sikap hati yang manis, sikap hati yang benar itu adalah keputusan kita. Jadi sikap hati yang benar itu bukan hasil keadaan yang kita alami. Saya ulang ya. Sikap hati yang benar, sikap hati yang manis, sikap hati yang baik, ini bukan hasil dari sebuah kejadian. Bukan hasil dari segala keadaan kita hadapi. Juga bukan hasil dari perasaan kita. Kalau ngomong perasaan, kecewa perasaannya. Iya kan? Setuju dengan saya? Kalau ngomong perasaan, sebel perasaannya. Ngomong perasaan, marah perasaannya. Perasaannya nggak nyaman. Coba kalau Anda dijalani kehidupan model Yusuf. Yang melakukan ini semua kakak kandung loh, darah daging loh. Anda lihat, yang melakukan saudara dekat. Kalau kita jalani kehidupan kayak Yusuf kayaknya aduh hati kita nggak karu-karuan. Makanya ini bukan hasil perasaan. Perasaannya nggak nyaman kok. Perasaannya rasanya pahit, sebetulnya ada alasan dia pahit. Tapi dia putuskan jaga hatinya tetap benar. Makanya saya ulang, baik buruknya hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan yang kita hadapi. Tapi bagaimana respon kita terhadap keadaan itu. Sikap hati itu bukan hasil sebuah kejadian atau keadaan atau hasil perasaan. Sikap hati yang benar itu hasil keputusan pilihan kita. Kalau Anda putuskan aku mau kecewa, ya hancurlah masa depan kita. Kenapa sih? Yusuf punya masa depan yang luar biasa, harusnya hancur loh. Tapi dia bisa melewati tanpa kepahitan. Kok dia sukses? Ada orang berkata, karena dia disertai Tuhan. Saya setuju. Daud mengalami kehidupan yang pahit. Tapi dia bisa melewati tanpa kepahitan, tanpa kedendaman, tanpa kemarahan. Orang katakan, pendeta, itu karena Tuhan menyertai dia. Saya setuju 100%. Karena itu memang tercatat ditulis dalam Alkitab. Ya, betul. Tapi saya mau tanya, saya kejar. Apa yang membuat Tuhan menyertai Yusuf? Memang dia disertai. Tapi apa kira-kira menurut saudara yang membuat pribadi bernama Yusuf ini disertai sama Tuhan? Sehingga apa yang dikerjakan berhasil. Sehingga selalu dia disertai Tuhan. Apa yang mau disertai? Sikap hatinya. Dia selalu punya sikap hati yang benar. Itu seorang bernama Yusuf. Dia bisa jaga hatinya dengan benar. Kalau kita lihat kehidupan Yusuf saudara ya, dia punya alasan untuk marah. Dia punya alasan untuk sebel. Tapi dia bisa jaga hati. Tadi saya sempat bilang sama saudara, bagian kita itu jaga sikap hati, bagian Tuhan menyertai kita. Saya boleh ulang? Kerjakan bagian kita. Keputusan kita, pilihan kita adalah jaga hati kita. Kalau kita sudah bisa jaga hati kita benar, kecewa tidak masuk di hati kita, kemarahan dendam tidak masuk hati kita, jaga dengan kewaspadaan, maka bagian Tuhan menyertai kita. Kalau misalnya Yusuf nggak bisa jaga hati dengan baik, hatinya marah, hatinya kecewa, kira-kira menurut Anda, lalu apakah Tuhan menyertai Yusuf? Tidak mungkin. Karena Tuhan, kata Alkitab 1 Samuel 17, Tuhan kita Tuhan yang melihat hati. Kadar hati kita seperti apa, persen hati kita bersihnya seperti apa, Tuhan lihat. Jadi sebetulnya memang betul Tuhan menyertai Yusuf. Dia bisa lewati kepahitan tanpa kepahitan sebab Tuhan menyertai dia. Ya benar, tapi apa yang membuat Tuhan menyertai Yusuf? Yusuf di mata Tuhan seorang muda yang bisa jaga hatinya.
Kalau saya ajak saudara lihat, saya mau jelaskan sedikit kembali kepada kisah pembacaan tadi supaya Anda paham bagaimana orang ini bisa jaga hati. Kelihatan dari cerita ini. Sedikit saya baca ulang lagi sambil saya terangkan pendek supaya paham tujuannya. Lihat ayat 1 dalam pasal 39 Kejadian ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir sama orang Ismail dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saya teruskan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kita ketemu kata ini kan? Ini kan orang katakan Tuhan menyertai dia, tertulis. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Lihat, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Terus ayat yang ketiga, lihat ayat ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, Potifar lihat Yusuf ini beda gitu, disertai Tuhan. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Lihat ayat yang keempat. Maka lihat hasilnya begini. Yusuf mendapat kasih tuannya, mendapat perhatian kebaikan tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Tadinya di luar rumah, budak itu di luar rumah. Sekarang boleh masuk rumah, budak itu gak boleh masuk rumah. Tapi rupanya dia mulai mendapat promosi dari tuannya. Sekarang kamu mulai masuk rumah. Apa tugasnya? Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Anda lihat, mulai dipromosikan. Sekarang Yusuf mulai dipercayakan gitu, kira-kira segala bisnis usaha kepunyaan Potifar yang begitu banyak di tanah Mesir. Dia bukan cuma hanya kepala pengawal raja, tetapi dia seorang bisnismen, pengusaha yang sukses, punya banyak bisnis usaha yang dia miliki. Dan Yusuf dipercayakan semacam manajer, semacam direktur perusahaan usaha yang dimiliki Potifar. Hidupnya mulai enak. Kenapa dipercayakan, itu pertanyaannya? Karena disertai Tuhan. Kenapa disertai Tuhan? Yusuf bisa menjaga sikap hatinya, kata ayat yang ke-6 turun ke bawah. Coba kalau Yusuf gak bisa jaga sikap hati yang benar, yang manis jadi pilihannya. Dia terpengaruh oleh keadaan yang dia hadapi. Kepahitan, budak itu gak enak. Bayangkan Anda kalau kerja jadi budak model kayak Yusuf, nah nyaman. Kalau orang jalani hidup kayak Yusuf ya, hari-hari di tanah Mesir, dia akan ingat ke belakang keperlakuan kakak-kakaknya, kok sampai begini ya. Kok sampai sebatang kara, kok sampai susah, kok sampai menderita. Anda bayangkan realita keseharian yang hadapi Yusuf, itu serba gak nyaman. Tapi itu keadaan itu tidak mempengaruhi respon hatinya. Tetap Yusuf bisa jaga hatinya manis dan hatinya benar. Coba kalau dia ada dendam, benci, mau marah, kecewa, ada kepahitan, terluka di hatinya. Orang kalau kecewa hati, orang kalau marah, setuju nggak? Kelihatan di raut wajah. Karena hati wajah ini mencerminkan hati. Hatinya bagaimana? Tercermin dari wajahnya. Kalau hatinya marah, kelihatan dari wajahnya dia marah. Wajahnya cemberut, wajahnya tidak ada sukacita, ya, wajahnya masam melihat orang. Coba Anda bayangkan kalau Potifar sebagai bosnya tuannya, tiap hari lihat wajah Yusuf cemberut karena ada dendam, ada luka hati, ada kecewa, ada kepahitan di hatinya. Bosnya pasti gak senang. Setuju dengan saya? Bos mana, tuan mana punya pegawai, karyawan atau hamba begitu, pembantu di rumah yang mukanya cemberut terus, gak nyenengin wajahnya. Mau dipromosikan jadi orang kepercayaan tangan kanannya, tidak ada menurut saya. Tidak ada. Tiap hari lihat kok cemberut pegawai satu ini, nggak nyenengin, disuruh cemberut, diperintah marah-marah wajahnya. Menunjukkan kalau bos ini mengasihi Yusuf, Potifar sayang sama Yusuf, memperdapatkan kasih dari Tuhannya. Hatinya bersih nih orang. Dia bisa jaga hati, tercermin dari wajahnya. Setuju dengan saya saudara ya. Makanya dipercayakan jadi manajernya, direkturnya, pegang semua usaha. Itu yang terjadi pada Yusuf. Dan saya mau tunjukkan dengan cepat, coba lihat gambar ini. Yusuf memulai karir pekerjaannya itu dari bawah, jadi budak di Mesir. Dan dia menjalani itu semua dari bawah dengan jaga sikap hati. Itu kunci dia disertai Tuhan.
Dan karena sikap hati yang manis itulah dia bisa jaga sikapnya juga. Dan itu membuat Potifar sayang sama dia. Mendapat kasih, kata ayat 4 tadi. Dipedulikan sama bosnya. Tetapi kita lihat di kisah yang lain ada ujian yang lain. Ketika dia sudah mulai mapan hidupnya. Dipercayakan segala kekuasaan punya tuannya. Menarik, turun ke bawah di ayat 7 dan 8 yang gak sempat kita baca. Yusuf digoda sama istrinya Potifar. Nyonya Potifar. Coba lihat sedikit ayat ini sebentar. Ujian itu belum selesai, tapi dia bisa jaga hati, sikap hatinya benar. Itu pilihan, saudara ya. Selang beberapa waktu istrinya tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Diajak berselingkuh si Yusuf, diajak berzina si Yusuf. Saya suka bilang sama saudara begini, istri pejabat tinggi kerajaan yang namanya istri Potifar, pasti bukan seorang wanita, maaf kata-kata saya mungkin kasar, yang jelek, yang peot, yang tidak menarik. Pasti menarik lah, orang kaya. Ini pejabat tinggi kerajaan, ini pasti orang yang cantik begitu. Tapi kita lihat, ngajak berzina Yusuf, godaannya pasti luar biasa. Tapi kita lihat ayat 8, tetapi Yusuf menolak. Bukankah ini pilihan sikap hati? Ini keputusan yang menunjukkan sikap hatinya terjaga. Ada godaan di luar, keadaan di luar menggoda, sangat menggoda dia. Tetapi ada kalimat firman, tetapi Yusuf menolak. Bukankah ini bicara pilihan keputusan sikap hati? Aku tidak mau, no. Dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Dia menolak. Bahkan nanti Anda baca di ayat 9, ayat 10. Yusuf berkata, masakan aku akan berbuat sejahat ini, dosa sebesar ini di hadapan Tuhan Allahku. Yusuf itu tahu diri, yang membuat dia seperti itu karena penyertaan Tuhan, karena sikap hati. Makanya tidak berubah hadapi godaan yang seperti ini. Tadi godaan kepahitan hidup, sengsara, susah, tidak ada nyamannya, tidak ada senangnya, tetap jaga hati, tidak ada kecewa. Dia bisa salahkan Tuhan loh sebetulnya. Dia bisa salahkan keadaan loh sebetulnya. Dia bisa marah sama keadaan, sama nasibnya, kok gini sih? Tapi dia tetap jaga hati, gak mau marah, gak mau salahkan A, B, C, Tuhan dia gak mau salahkan. Tetap jaga sikap hati yang manis kata Alkitab. Sampai teruji lagi, hadapi yang namanya godaan perzinahan, godaan percabulan, godaan perselingkuhan. Tetap dia jaga sikap hatinya, menolak. Dia gak mau berbuat dosa jahat kepada tuannya Potifar, tapi juga terutama kepada Tuhan. Masakan aku berbuat dosa sebesar ini di hadapan Tuhan Allahku. Dia jaga hati. Makanya sebetulnya jaga hati, sikap yang manis ini bukan hasil perasaan, bukan hasil oleh sebuah kejadian atau keadaan. Itu pilihan saudara, itu pilihan kita. Kejadiannya kayak begini loh. Keadaannya godaan berat loh saudara. Banyak orang jatuh kan kena begini. Tapi kita lihat dia berhasil jaga hati. Dan gara-gara jaga hati yang benar seperti ini, cerita selanjutnya yang kita tahu, yang sudah hafal, Yusuf dijebloskan dalam penjara. Tapi kita kembali bisa lihat, orang ini masuk penjara, dia sudah berbuat baik kepada nyonyanya, kepada tuannya Potifar. Kok perlakuannya begini? Jaga hati suci. Kok Tuhan izinkan dia jebloskan masuk penjara, narapidana? Ini kan seperti udah jatuh ketimpa tangga. Ini kan satu kehidupan yang betul-betul sudah jatuh kayak di basement. Udah jatuh betul masuk penjara. Mau ngapain? Dia udah gak bisa apa-apa lagi, dicap narapidana. Coba lihat ayat ini sedikit saudara ya. 20-22 dalam pasal yang sama. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Dihasut pasti sama istrinya kan. Dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf?
orang ini bisa jaga hati. Ada bukti yang lain dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Kenapa kepala penjara taruh kasih, taruh sayang kepada Yusuf? Karena dia lihat Yusuf ini orangnya baik. Mukanya nggak cemberut, mukanya nggak masem, mukanya nggak menunjukkan orang yang kecewa, marah-marah. Orang kecewa, kepahitan di hati kelihatan di raut wajah. Ketemu orang nggak seneng, wajahnya nggak nyenengin. Tapi ini orang wajahnya nyenengin, makanya kepala penjara suka sayang sama dia. Terus saya baca, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Kenapa ya dipercayakan? Lagi-lagi kita ketemu orang ini bisa jaga hati. Saudara, setiap hari kita akan berhadapan dengan hal-hal yang bisa nyebelin kita. Ada banyak hal-hal yang bisa bikin kita kecewa. Ya, tapi Yusuf ini seorang yang bisa jaga hatinya dengan luar biasa. Saya pengen dengan cepat saja saya ulang kembali apa yang disampaikan di awal sebagai satu kesimpulan resume buat kita. Apa rahasia Yusuf menjadi orang yang berhasil walaupun sebetulnya Yusuf punya alasan kuat untuk hidupnya hancur. Hidupnya kecewa, hidupnya marah, hidupnya dendam. Kejadian 396 ayat ini katakan, tidak usah dibaca tapi tunjukkan dia, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dia tetap bisa menjaga sikap hatinya. Sehingga kesimpulan saya bagian terakhir lihat gambar ini berikutnya. Yang menentukan baik buruknya hidup kita. Sukses gagalnya kita. Tetap naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Yang menentukan itu semuanya adalah bukan keadaan yang kita hadapi. Tetapi bagaimana sikap hati kita saat menghadapi keadaan itu. Saya berharap Anda mulai bisa nangkap benang merahnya di sini. Apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, tetap bisa buat kita, bagian kita jaga sikap hati, bagian Tuhan menyertai. Mau tidak disertai Tuhan? Kalau memang berkata amin pada atas saya mau disertai Tuhan, jaga sikap hatimu. Bagian kita jaga sikap hati, bagian Tuhan menyertai saudara. Kalau kita seperti Yusuf disertai Tuhan, apa yang kita kerjakan akan berhasil. Masa depan yang harusnya hancur pun akan diubah, tetap berhasil, tetap baik, tetap naik dan tidak turun, tetap jadi kepala bukan ekor. Kalau memang kita disertai Tuhan, hasil karena kita melakukan bagian kita, jaga sikap hati kita. Jadi kita mendapatkan satu pelajaran dulu, jaga sikap hati ini penting. Makanya kalau hadapi hidup yang tidak nyaman, jangan ngomel-ngomel. Jangan bersungut-sungut. Sorry saya katakan, Anda bersungut-sungut, Anda marah, Anda balas kejahatan sama kejahatan, Anda balas marah dengan marah. Itu namanya Anda tidak bisa jaga hati. Itu loh kesimpulannya saya. Keadaan di depan kita itu jangan sampai membuat kita nggak bisa jaga hati kita. Jadi hati ini benteng loh saudara. Itu pilihan kita, itu keputusan kita. Dan keputusan kita itu menentukan baik buruknya masa depan kita. Jadi buruk sekarang masa depan kita. Hari ini maksud saya. Itu tidak merubah masa depan. Bisa merubah masa depan kita asal kita jaga hati. Waktu saya habis saudara. Tapi saya tunjukkan sedikit saja ayat di sini. Matius 5:38-42. Catat saja. Saya berulang-ulang sejak saya sekolah Alkitab, sejak saya bertobat, saya udah baca ayat ini. Mungkin tidak usah dibaca ya, catat saja ya. Ini bicara sikap hati. Nah saya ingin kita baca yang terakhir ini. Matius 5 ayat 45-48. Ini bicara sikap hati. Coba sedikit tolong multimedia bantu saya ayatnya dimunculkan. Matius 5:45-48 saya baca. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang tidak benar. Terus ayat, apabila orang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukan pemucuknya juga berbuat demikian? Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam dan seterusnya. Ayat ini bicara menjaga sikap hati. Nanti kalau turun ke bawah saudara ya, disuruh jalan 1 mil kita jalan 2 mil. Orang minta baju kita kasih jubah. Orang suruh jalan kita malah berlari. Bukankah itu semuanya Yesus ajarkan bicara sikap hati. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Orang lakukan kejahatan, jangan balas kejahatan. Saya mau tanya, yang diajarkan turun ke bawah sama Tuhan, bukankah itu semuanya bicara sikap hati saudara?
Itu bicara sikap hati loh yang Tuhan ajarkan. Hari ini sederhana, saya kunci dengan kata ini. Jaga sikap hati kita. Kalau kita bisa jaga sikap hati kita, maka bagian Tuhan, Dia akan menyertai hidup kita dan menjagai hidup kita. Saya tidak perpanjang firman Allah. Tuhan tolong setiap kita, bila keadaan di depan kita, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, tetap bisa jaga hati. Bukan ngomel, bukan bersungut, bukan marah balas marah, tapi tetap punya sikap yang manis di hadapan Tuhan.